untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan modul yang nanti akan kita laksanakan tutorial pada pekan kedua. Nanti hari Senin Kamis jadwalnya seperti biasa ya, hari tutorial. Pada blok respirasi ini kita ada 2 modul ya. Modul 1 dan modul 2 terkait batuk sesak, itu untuk modul 1. Dan topik pada modul 2 itu pilek dan nyeri menelan. Ya, adapun nanti modul AIK akan terintegrasi ke dalam tiap-tiap modul. Untuk penjelasannya, jadi kalau kita offline ini kan dilakukan seharusnya berdasarkan pertemuan tatap muka, ya. Tapi karena kita Zoom daring seperti begini, kita akan penjelasan modulnya dilakukan melalui Zoom. Nah, nanti di dalam penjelasan modul ini ada pun hal-hal yang terkait konten modulnya, bagaimana proses penyelesaian modulnya, kelompok diskusi termasuk, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, 2 modul yang kita gunakan pada blok respirasi ini, yang pertama batuk dan sesak, ya. Kedua pilek dan nyeri menelan. Semuanya yang metode kita gunakan adalah problem based learning. Jadi tidak ada sistem Osoka yang biasa kalian dapatkan pada blok kardiovaskular kemarin, ya. Pada blok respi ini kita hanya menggunakan metode PBL standar yang sama ini dilakukan ya, yang 7 jam ya. Nah, problem based learning ini maksudnya adalah suatu metode mengajar bagaimana adik-adik mahasiswa fokus pada proses pemecahan masalah ya. Jadi memang PBL ini dirancang supaya adik-adik mahasiswa bisa lebih banyak menganalisis bagaimana menganalisis suatu masalah yang diberikan, memberikan umpan balik, bagaimana kerjasamanya tiap kelompok ya antara satu mahasiswa dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada pada skenario tersebut. Outputnya nanti, selain ini PBL sebenarnya suatu proses ya yang dinilai, tapi pada akhirnya nanti outputnya mahasiswa harus membuat laporan akhir. Jadi nanti sebelum pleno, jadi tiap modul kan nanti ada plenonya. Mahasiswa wajib menyetorkan laporannya 1 hari sebelum pleno, bukan pada hari itu. Misal plenonya siang baru hari itu, tapi paginya yang disetor tidak boleh. Ya, nanti saya minta tiap ketua kelas berkoordinasi dengan koordinator bloknya, siapa ketua kelasnya ya. Ketua kelompok, setiap ketua kelompok berkoordinasi dengan ketua kelasnya. Jadi ingat ya, pembuatan laporan akhir nanti akan disetor 1 hari sebelum pleno. Ya, 1 hari sebelum waktu pleno. Dan tolong ya nanti adik-adik mahasiswa ketika kita belajar tutorial ataupun blok respi ini, kan kemarin sudah dapat pengantar dari koordinator blok terkait mekanisme pada blok respi termasuk proporsi penilaiannya. Siapa ya? Coba ketua kelasnya. Kemarin disampaikan, ingat tidak yang disampaikan Dr. Hendra, proporsi penilaian untuk ujian akhir berapa ya? Teori berapa persen? Tapi itu
Sepertinya 60%, Dok. Teori 60, kan ada praktikum, ya. Jadi nanti mungkin, ya. Tapi Dok, biasanya 10% kuis, 20% praktikum, kemudian 60%-nya teori, Dok. Tapi Dok. 60 teori, ya nanti saya koordinasi kembali dengan Dr. Hendra. Yang kemarin itu memang 60, 20, 10 kuis, 10 tutorial. Jadi 100% semua. 70, Dok, teori untuk 100%, Dok. Ya, yang kemarin disampaikan Dr. Hendra 70, 20, 10. Nah, kemungkinan nanti kan tetap ya di tutorial kita ada penilaian rubrik pada umumnya seperti yang dilakukan tiap tutor. Ya, namun yang perlu saya tekankan bahwa pada blok respi ini kalian perlu melihat selain tujuan dan capaian pembelajaran, kalian lihat SKDI-nya atau SNPDI-nya. Ini daftar-daftar penyakit yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Disesuaikan dengan level kompetensinya. Jadi macam seperti ini ya. Pada blok respirasi kita ada 2 penyakit level kompetensi 1, tidak perlu ini dikuasai sampai terapi atau dosis-dosis obatnya. Jadi ini cukup kalian mengenal, oh ada penyakit yang disebut penyakit paru interstisial. Yang seperti apa itu kalian cukup tahu secara gambaran umumnya saja. Ya, begitu juga infak paru. Nanti lanjut lagi ke level kompetensi 2, kalian sudah bisa mendiagnosa, ya, bisa mengetahui gejala klinisnya, bagaimana mendiagnosa, ya. Tapi sampai terapi juga masih belum, ya. Nanti kalau sampai 3A dan 3B itu kalian perlu tahu terapi awalnya seperti apa. Ya, bagaimana manajemen terapinya dikuasai sampai di situ. Macam TB paru. Kalau TB paru tanpa komplikasi, kalian wajib tahu dosis obatnya sampai akhir. Ya, semua dosis-dosis obatnya di kompetensi 4A. Tapi kalau TB paru dengan komplikasi, mungkin cukup tahu terapi awalnya seperti apa. Kalau komplikasi lebih lanjut, belum sampai level kompetensi dokter umum. Ya, jadi tolong semua materi ini nanti akan masuk dalam ujian, akan ada dalam ujian, tapi soalnya nanti akan disesuaikan dengan level kompetensinya kalian. Jadi tidak mungkin nanti ada soal yang berbicara tentang infak paru dan menanyakan terapinya, seperti itu. Itu contohnya, ya. Jadi ada gambaran seperti itu. Kenapa kita harus kuasai ini supaya kalian belajarnya tidak melebar. Ada acuan, ada tracknya, ada patronnya. Apa yang harus saya kuasai? Macam 4A ya, kalian bisa prioritaskan ini yang duluan atau ini yang utama kalian harus benar-benar pahami. Seperti itu. Oke, lanjut pada proses pemecahan masalah pada blok. Nah, ini seperti ini ya. Nanti akan kalian mengacu pada ini, pada proses tutorialnya. Bagaimana mengidentifikasi keyword ya pada umumnya seperti blok-blok sebelumnya. Apa masalah dasarnya, misalnya bagian tubuh atau organ apa yang terganggu ya. Adapun di luar pertanyaan, adapun misalnya kalian mau menambah pertanyaan di luar ini boleh ya. Minimal ke-7 poin ini ada kalian bahas dalam proses tutorialnya. Kemungkinan penyakit skenario yang paling mendekati. Nah, jadi skenario yang dibuat ini memang tidak mengkhususkan ke arah satu diagnosis ya, Dek. Saya ulangi lagi, bahwa skenario yang dibuat pada blok respirasi tidak mengkhususkan pada menegakkan pada satu diagnosis saja. Ya, kalian jangan
terfokus hanya mau menegakkan diagnosis satu diagnosis, tapi bisa berkembang beberapa diagnosis. Jadi nanti ada beberapa diagnosis banding. Nah, yang keempat, menganalisis masalah tersebut dengan mengidentifikasi langkah apa saja yang diperlukan. Nah, jadi untuk untuk membedakan atau menegakkan diagnosis sementara itu perlu anamnesis, pemfis, dan penunjang. Ya, jadi nanti akan membedakan diagnosis A dan B dan C bedanya apa dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, anamnesisnya, fisisnya, penunjangnya. Ya, nanti bisa kelihatan bedanya seperti apa. Patogenesisnya, tiap masalah yang ditemukan juga bisa dijelaskan dan tata laksana terhadap kemungkinan penyakit yang sudah ditetapkan. Ya, yang perlu saya tekankan kembali lagi bahwa biasanya pada tutor-tutor pada umumnya yang klasik itu menjelaskan tentang anatomi atau fisiologi organ saja, misalnya secara tunggal tanpa menghubungkan dengan kasus atau skenarionya. Jadi mohon untuk blok respi ini ya saya ingatkan kembali tutorial pertanyaan tentang basic science itu harus dikaitkan dengan skenario yang ada. Karena kita belajar secara komprehensif pada tutorial ini, ya. Jadi jangan lagi ada yang menjelaskan anatomi atau faalnya secara tunggal dan tidak ada kaitannya dengan masalah atau kasusnya, ya, seperti itu. Nah, jadi pohon masalahnya tuh seperti ini. Jadi nanti ketika dapat keluhan batuk atau sesak, langsung dipikirkan dulu kira-kira apa kemungkinan penyakit yang bisa dimunculkan atau ada apa kemungkinan penyakit yang bisa muncul ketika kasusnya seperti ini, misalnya batuk, sesak. Nah, dari diagnosis banding yang ada, misalnya ada 3 A, B, C, maka itu kalian runut penyebabnya apa, patomekanismenya seperti apa. Untuk penjelasan dari penyebab dan patomekanisme itu kalian punya dasar ini, anatomi, histo, mikro, faal, dan biokimia. Nah, agar bisa mengerti bagaimana penyebab dan patomekanismenya, kalian harus punya dasar pada basic science ini, anatomi, histo, mikro, dan lainnya. Nah, setelah ini baru kalian bisa lanjut pada proses penegakan diagnosisnya. Dari diagnosis banding yang ada itu kalian langkah diagnostiknya runut mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisis, dan penunjang. Nah, apa yang membedakan antara A, B, dan C? Ya, kalian sepakati yang mana paling mendekati. Tapi setelah kalian menjelaskan ketiga penyakit misalnya, baru kalian keluar suatu diagnosis seperti itu. Dan lanjut sampai penata laksanaan baik farmakologi ataupun non farmakologi. Nah, sama juga ada modul 2 tentang pilek dan nirmelan. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Pada modul 2 ini cuma modulnya saja yang berbeda. Lalu untuk AIK nanti akan terintegrasi pada tiap modul. Jadi setelah kalian bahas dari aspek medisnya, tolong jangan lupa membahas terkait bagaimana pandangan Islam terhadap kasus tersebut, ya. Nanti kan ada masalahnya dibagikan, dan bagaimana jadi dasar hukumnya itu bisa dari Al-Quran, hadis, atau fatwa MUI, dan lain-lainnya. Nah, ini aturan pelaksanaan tutorial ini kemarin kalau kita ini apa namanya
tatap muka, tapi sekarang kan full Zoom, jadi tetap hadiran tutorial akan dihitung 100% ya. Mau nanti setiap ketua kelompok ya, mohon bisa mengirimkan screenshot-nya setelah tutorial ke ketua kelas baiknya ya. Jadi tiap selesai tutorial, ketua kelompok mengirimkan screenshot ketua kelas, nanti ketua kelasnya kirim kolektif. Karena ada 12 kelompok, jadi nanti ada 12 gambar yang terkirim ke saya ya. Oke. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan modul. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita mulai hari Senin, modulnya sebentar saya bagikan. Setiap modul ada 3 skenario, ya, membahas tentang dewasa dan anak, terkait batuk sesaknya, begitu juga dengan pilek nyeri menelannya. Selama 1 pekan berlalu ini, ada masalah tidak dalam pelaksanaan respi? Bagaimana? Enggak ada, Ji? Masalah, Dek? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Apakah ada referensi yang disediakan untuk masuk ke dalam modul dok, tapi dok? Oh ya, di e-learning. Nanti saya bagi, lebih mudah saya bagikan Telegram saja ya. Sebenarnya ada e-learningnya. Cuman ini kami lagi menyusun, karena nanti kan kalau kuis kita melalui e-learning. Nanti lihat bagaimana bagusnya, karena beberapa pekan yang lalu akses menuju ke e-learning juga kadang-kadang suka terhambat. Nanti kita cari cara yang bagaimana supaya tidak ada masalah. Ingatkan saya, nanti sebentar saya kirimkan lewat Telegram untuk modulnya, supaya kalian bisa cepat membaca, dan sebelum masuk Zoom tutorial, kalian sudah banyak baca sebelumnya. Jadi nanti pas Zoom tutorial tinggal mendiskusikan dengan temannya, gitu. Tapi dok, terima kasih dok. Ya, jadi jangan nanti lagi ada yang baru membaca modulnya pada saat hari itu. Ya, baiknya tolong dibaca memang sebelumnya, apalagi kalian pekan pertama sudah dapat materi tentang TB, pneumonia, ya kan? Kemarin Dokter Zakaria sudah masuk 2 topik sekaligus itu. Ya, jadi nanti beliau topiknya sisa COVID. Nah, 2 topik itu cukup besar lah ya, maksud saya hampir bisa saya bilang 80% materi respi ada semua di situ. Itu yang paling inti. Sebagian besar proporsi pertanyaan nantinya seputar itu. Jadi tolong kalian sudah punya bahan, sudah punya gambaran sedikit tentang penyakit-penyakit yang ada pada sistem respirasi. Tapi dok, izin bertanya dok, tapi. Ya, silakan. Tapi dok, tadi di slide-nya ada tercantum Minisoka dok. Tapi dok, izin bertanya mengenai mekanisme dari Minisokanya dok, tapi. Oh iya, salah mungkin dek. Saya yang mana ya tadi itu? Yang ini ya, enggak. Ini enggak jadi Minisoka ya. Jadi yang kita laksanakan pada blok ini, semester ini, itu cuman metode problem based learning yang 7 jam. Jadi kita nggak pakai Minisoka. Semester kemarin teman-temanmu pakai Minisoka. Untuk semester ini kita tiadakan Minisoka, diubah menjadi problem based learning. Tapi ya dok, terima kasih banyak dok. Tapi. Ya.
tolong kalau ada masalah selama proses perkuliahan Respi, saya dikabari deh. Apapun itu, misalnya kalian ada kendala pada blog Respi, baik yang first taker ataupun retaker, tolong segera menghadap ke saya atau melapor. Jangan sampai nanti mau ujian baru kalian melapor, ya. Makanya saya kemarin minta sama Faisal di list dulu semua nama-nama mahasiswa yang retaker supaya saya bisa cross check, jangan sampai ada yang terluput yang retaker belum saya list nama-namanya, karena memang bukan suatu perlakuan yang khusus ya, tapi di kontrak pendahuluan untuk mereka yang retaker itu ada persentase kehadiran yang tidak sama dengan yang first taker. Tapi yang lainnya sama semua, tidak ada perbedaan. Ujian dan praktikumnya tetap harus semua memenuhi dengan persyaratan yang dijelaskan dalam kontrak pendahuluan. Ya, bagaimana? Mudah-mudahan saya berharap 130 berapa ya itu Lius, 136 orang yang mengikuti mengambil mata kuliah blok Respi ini dimudahkan dan dilancarkan semua ya sampai selesai ujian akhir, tidak ada yang banyak remedial ya. Jadi tolong belajar baik-baik, semua soal itu saya tekankan ya, semua soal baru karena Prodi sekarang sedang menyusun soal-soal semua blok. Kalian jangan menggunakan cara-cara nanti kalau ujian cuma baca soal dan lain-lain, tidak mungkin akan ada yang sama. Yang inti adalah pahami apa sasaran pembelajarannya atau materi mana yang harus saya kuasai sesuai level kompetensinya. Jadi itu tadi, karena tidak mungkin nanti ada soal macam kayak tadi saya bilang ya, penyakit yang pada level kompetensi 1 saya tanyakan terapinya, tidak mungkin. Ya, itu kalian bisa protes juga ke koordinator atau sekretaris blok jika ada misalnya soal-soal seperti itu. Oke? Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Kemungkinan kuisnya nanti akan kita laksanakan pada pekan ke-3 ya. Kalau di jadwal nanti ke-4 kita sudah mulai ujian. Coba nanti cross check kembali jadwalnya. Pekan ke-4 kita ujian full teori praktikum, pekan ke-5 remedial. Supaya kalian ada waktu jeda tidak beruntun ujian dan remedialnya ya. Jadi kita agak beri waktu 3-4 hari begitu setelah ujian menuju ke remedial. Jadi kuis gunanya untuk apa? Supaya merefresh materi-materi yang sudah kalian dapatkan pada pekan pertama dan kedua. Kadang-kadang mahasiswa sebelumnya, karena kita waktunya di bulan Desember Januari, banyak yang keasikan liburan, keasikan karena kan nanti akan banyak akhir libur itu di tanggal 20-an. Ya, nah, itu tolong libur boleh saja, tapi gunakan manfaatkan waktu kalian baik-baik untuk persiapan ujian blok Respi ya. Kadang-kadang keasikan banyak libur jadi banyak yang drop pada ininya ujian teorinya ya. Upayakanlah jangan ada yang remedial di ujian teori. Ya. Kalau mahasiswa kadang-kadang berpikir, setiap ujian teori pasti ada yang remedial. Ya kalian ubah mindsetnya bahwa setiap ujian teori ujian teori apapun itu di blok apapun itu bisa dilalui tanpa harus remedial, one shot istilahnya. Ya, oke. Ada lagi?
Tapi dok, mohon izin bertanya kembali dok, apakah ada PowerPoint materi dosen dok sebelum perkuliahan dimulai dok, sebagai bahan belajar dok sebelum perkuliahan dok, tapi dok? Oh iya, bisa. Nanti saya berikan. Saya kumpul ke siapa? Lius ya. Tapi selama ini pekan pertama Senin sampai Jumat sampai hari ini sudah kirim semua atau ada yang belum mengirimkan bahan kuliah? Tapi dok, dosen pengampunya diminta di chat pribadi dok, namun tidak ada kontaknya dok, tapi dok. Oh iya, kalau begitu segera hubungi saya deh, biar saya kasih infonya. Ya, maksudnya jangan terlalu lama jedanya setelah kuliah baru kalian mau minta materi. Misalnya 1 minggu kemudian, baiknya paling lama 2 hari supaya kalian juga bisa refresh lagi kembali itu materinya. Ya, nanti saya kirimkan. Oke dok, terima kasih dok. Oke, ada lagi? Yang retaker tidak ada pertanyaan, Dek? Kalau kalian ingat mahasiswa-mahasiswa sebelumnya pada blok endokrin yang senior-senior, saya biasa umumkan warning kehadiran. Jadi sebelum saya mengumumkan siapa yang berhak ujian atau tidak, nanti tetap selalu saya buat warning atau istilahnya peringatan mana-mana mahasiswa yang tidak mencapai 60 dan 80%. Ya, jadi misalkan kalau nanti pas ujian mahasiswa terkaget-kaget, loh kok saya tidak bisa ujian ya dok? Ternyata dia merasa sering masuk, ternyata kehadirannya tidak mencukupi. 1 minggu sebelum itu nanti saya sudah kirimkan memang di grup biasanya, ya. Jadi tolong perhatikan benar-benar kuliahnya jangan sampai ada yang terlewat, ya. Apalagi ini cuma Zoom saja, bukan kuliah tatap muka yang kalian harus masuk dan datang, ya. Meskipun begitu kalian tetap harus mengikuti sebagaimana mestinya, ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri di sini. Cukupkan sampai hari ini terkait modul. Insya Allah Senin kita akan mulai tutorial pertama untuk modul 1. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok, terima kasih banyak dok. Ya.